Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Nur sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu. Allahumma salli ala Nur 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 sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama belajar tentang adab-adab daripada masuk ke dalam tempat qada hajah. Nah, jadi insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang adab-adab masuk ke dalam tempat qada hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi adamihi wa bi ulumihi wa bi masyayikh bidaraini amin. Nah, jadi dalam kehidupan kita 24 jam sehari semalam tidak lepas daripada yang namanya kita buang air kecil atau buang air besar, atau istilah bahasa kampungnya ima-ima bakami, ima-ima bahira. Nah, jadi otomatis orang yang masuk hendak kawisi qada hajat itu ada adab-adabnya. Nah, di antara adab-adabnya ini menurut di dalam kitab dijelaskan, yang pertama adab seseorang hendak qada hajat atau masuk ke dalam tempat WC, bahasa kitanya qada hajat. Yang pertama ia memakai dua sandal. Jadi kita memakai sandal atau seumpama sandal. Mengapa garang adabnya disuruh kita masuk ke dalam tempat WC atau qada hajat itu memakai sandal? Supaya agar aman dari menjajak najis. Nah, kita khawatir kalau terjejak najis kada ingat bersih atau sebagainya, itu terbawa kena ke tempat ke rumah dan sebagainya. Nah, khawatir kalau menyebabkan terbawa sembahyang dan sebagainya kena kada sah. Nah, jadi di antara adab qada hajat yang pertama yaitu kita disuruh memakai sandal atau seumpama daripada sandal, dan kita kawa mengamalkan. Yang kedua daripada adab-adab masuk ke dalam tempat qada hajat yaitu menutup kepala. Nah, jadi alangkah baiknya kalau seseorang ada WC di rumah, nah, itu atau WC pribadi, itu alangkah baiknya disediakan sendal di mukanya, dan yang kedua itu penutup kepala. Nah, kalau bebinian kan itu khusus akan kerudung, kalau lakian ya apa yang baik ya, otomatis yang penting menutup kepala. Nah, jadi kita di antara adab-adab masuk ke dalam qada hajat, membuang, baik itu qada hajatnya buang air kecil atau buang air besar, itu kita napa garang disuruh menutup kepala. Mengapa gerang hikmahnya diantaranya supaya kita aman daripada gangguan daripada jin. Khawatir kalau orang yang sering masuk ke dalam tempat WC qada hajat mereka tidak memakai penutup kepala, itu dikhawatirkan kena nanti dapat gangguan jin. Nah, jin mengganggu. Nah, itu diantara adab-adabnya. Di antaranya lagi yang ketiga daripada adab-adab
qada hajat. Nah, masuk ke dalam tempat WC, menutup aurat kecuali sesudah di dalam WC. Nah, jadi hendak ke dalam WC, menuju tempat WC itu adabnya apa gerang? Menutup aurat. Jangan pacul berdahulu baru masuk ke dalam WC, sekalipun di rumah WC-nya atau di kamar pribadi. Nah, jadi tutup aurat dulu, itu adabnya yang baik. Kalau sudah masuk ke dalam tempat pada hajatnya atau WC-nya, baru buka aurat. Itu diantaranya. Di antara adab-adab masuk ke dalam tempat qada hajat yang keempat itu berdoa ketika hendak masuk WC. Nah, jadi di antara adab-adab masuk ke dalam tempat qada hajat itu berdoa, artinya minta perlindungan kepada Allah daripada godaan atau syaitan-syaitan atau jin-jin. Nah, ketika kita berada di tempat qada hajat, di antara bacaannya Bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, dengan namamu ya Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung dengan rahmat Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi kita sebelum masuk ke dalam tempat qada hajat, alangkah baiknya kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita aman daripada gangguan syaitan ataupun gangguan daripada jin-jin. Dan di antara adab yang kelima, janganlah membawa nama-nama Allah Ta'ala atau nama-nama Nabi atau nama malaikat atau kitab-kitab amaliyah atau nama-nama ulama. Jadi di antara adab orang qada hajat itu jangan sampai apa gerang membawa nama-nama Allah. Jadi hendak masuk ke dalam tempat WC atau qada hajat itu usahakan jangan ada kita membawa nama-nama Allah atau nama-nama para nabi, nama-nama para malaikat atau kitab-kitab amaliyah. Nah, artinya buku amaliyah, kenapa biasanya, ataupun nama para ulama-ulama. Mengapa garang kita menghormati, kita ta'zim, kita memuliakan orang yang mulia. Ini ada beberapa sudah dijelaskan sedikit tentang adab-adab daripada qada hajat. Yang keenam daripada adab qada hajat atau masuk ke dalam tempat qada hajat itu mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk. Nah, jadi diusahakan di antara adab-adab hendak masuk ke dalam WC atau qada hajat itu mendahulukan kaki kiri. Jadi hendak masuk ke dalam WC, kita dahulukan dulu kaki kiri. Nah, mungkin di sini dulu penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada salah dan khilafnya mohon maaf, karena al-insanu ma'al khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah dan khilaf. Mungkin ada daripada tutur kata saya yang kurang berkenan dalam hati ataupun yang keliru, mohon dimaafkan, mohon dibenarkan, karena sesama pada orang mukmin itu saling menasihati. Nah, mungkin insyaallah kita sambung kembali atau daripada adab-adab masuk ke dalam tempat qada hajat. Nah, mungkin sampai gen 6 menyar. Insyaallah kita sambung
di pertemuan yang akan datang. Mudahan ada manfaat, ada barakahnya. Mudahan pribadi sendiri dapat mengamalkannya, karena al-adabu faqa'il, karena adab itu letaknya di tinggi di atas daripada ilmu. Al-adab faqa'il, lebih mulia daripada ilmu. Jadi kita orang beradab, mudahan kita kalau beradab atau berakhlak, kita cerminkan daripada diri kita sendiri, dan mudahan kepada keluarga dan masyarakat sebagainya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sadaqallahu